Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan interest rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan seseorang terhadap agamanya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu lebih dari 1.200 km. Yang pada saat itu kendaraan yang paling cepat adalah dengan kuda. Dan itu akan ditempuh dalam beberapa hari. Kita tidak cerita bagaimana perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha yang sekian ribu kilometer kalau kita hitung di gambaran dari sampai ke langit ketujuh. Sementara saat itu kan perjalanan hanya dilakukan hanya sebagian malam. Tentu ini menguji keimanan kita, apakah kita mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Dan saat itu hanya sedikit seorang di zaman itu yang bisa langsung mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj juga menggambarkan betapa besar kekuasaan Allah. Akal manusia sangat terbatas, yang tidak berpikir bagaimana dalam semalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disitulah kita bisa belajar betapa besarnya kekuasaan Allah. Kun fayakun, apa yang dikehendaki Allah itu akan bisa tercapai. Kalau kita tarik ke belakang juga dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tidak jauh peristiwanya dari kematian dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan perjuangan Rasulullah, yaitu dan istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau yang selalu mendukung perjuangannya. Di situ juga bisa kita ambil hikmahnya bahwa ketergantungan kepada manusia itu sangat terbatas. Perlindungan, bantuan seseorang itu sangat terbatas. Akan ada batasnya, akan ada masanya. Itu satu-satunya zat yang tanpa batas dalam memberikan perlindungan ke kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj adalah menunjukkan ujian kesungguhan dalam beribadah kita. Begitu pentingnya perintah sholat ini sehingga Allah langsung mengangkat Nabiullah ke Sidratul Muntaha. Tidak cukup dengan wahyu sebagaimana perintah yang lainnya yang dilakukan kepada melalui perantara malaikat. Untuk itu kita ketahui sholat tidak bisa digantikan. Keadaan apapun seorang muslim harus tetap menjalankan sholat, baik dalam keadaan luang maupun keadaan sempit. Bahkan ketika sudah mendekati sakaratul maut, seseorang yang hanya bisa berbaring di tempat tidur, hanya kedipan mata saja, itu masih diwajibkan untuk melakukan sholat. Sebagaimana yang difirmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa dengan sholat yang benar, sholat yang sesuai tuntunan akan mencegah kita untuk berbuat keji dan munkar. Ketika kita sudah melakukan sholat namun masih kadang melakukan perbuatan keji dan munkar, kita bisa berintrospeksi diri. Bisa jadi sholat yang kita lakukan belum sepenuhnya sesuai tuntunan. Bisa jadi sholat yang kita lakukan belum didasarkan kepada keikhlasan, namun hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban.
Aktivitas sholat sendiri bisa, kalau kita dari hikmahnya, dengan sholat akan melatih seseorang untuk disiplin. Jadi kalau orang sholatnya sudah baik dan benar, tentu dia akan melaksanakan kinerjanya dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Karena kita tahu sholat itu ditentukan waktunya, tidak seenaknya sendiri. Ditentukan waktunya, ditentukan jumlahnya dan tata caranya. Sholat juga akan mendidik pribadi yang tangguh. Karena di sebagian orang masih lelap tidur, masih enak di bawah selimutnya. Seorang muslim harus bangun, mengambil wudhu di kedinginan malam untuk menjalankan sholat subuh. Di tengah-tengah pergaulannya, di tengah-tengah muamalahnya, di siang hari bisnisnya harus terhenti, harus menjalankan sholat. Begitu juga ketika asar, maghrib, bahkan sampai menjelang tidur pun harus menjalankan sholat isya. Jadi kalau kita bisa menjalani sholat dengan sesuai tuntunan, maka mendidik kita untuk menjadi orang yang taat. Melalui sholat juga akan mempermudah doa-doa kita terkabulkan. Untuk itu, melalui peringatan Isra Mi'raj yang akan kita lakukan, hendaknya tidak menjadi sekedar peringatan saja, seremonial saja, tapi hendaknya kita bisa mengambil dari hikmahnya, yaitu dengan senantiasa mendirikan sholat tepat waktu dan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berikutnya adalah kita harus dapat menerapkan nilai-nilai apa yang ada di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.